lagi bersama kami dari Klub Anatomi. Di sini ada aku Gemita dan aku Adi. Jadi kita kali ini akan menjelaskan anatomi tractus digastrium bagian yang superius. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke videonya. Selamat menyaksikan. Oke, untuk bagian tractus digastrium superius yang pertama itu dimulai dari cavum oris. Untuk yang celah masuk atau pintu masuk dari cavum oris itu namanya rima oris, yang dimana juga disebut celah di antara labium oris superior dan juga labium oris inferior. Ini labium oris superior dan ini labium oris inferior. Untuk cavum oris itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada vestibulum oris dan juga cavum oris proprium. Untuk vestibulum oris itu terletak di bagian anterior dari dentes, bagian ini. Dan untuk cavum oris proprium itu terletak di bagian posterior dari dentes yang ini. Jadi untuk di cavum oris proprium itu terdapat palatum, di mana ada dua palatum, palatum mole dan juga palatum durum. Yang ini palatum durum, sedangkan yang ini adalah palatum mole yang nanti berlanjut menjadi uvula. Untuk bagian cavum oris proprium juga terdapat lingua, di mana lingua terdapat papilla lingua. Untuk di bagian apex dia ada fungiformis. Untuk di bagian korpusnya itu terdapat papilla filiformis, dan di bagian posterolateral itu terdapat papilla foliata, dan di bagian belakang yang dekat dengan sulcus terminalis itu ada papilla falata. Kemudian terdapat juga kelenjar atau glandula di bagian bawah lidah, ini namanya glandula sublingualis. Untuk di ini itu namanya glandula submandibularis, dan yang ini itu adalah glandula parotidea. Oke, mereview sedikit. Tadi kalau misalnya cavum oris itu terdiri dari dua bagian, ada vestibulum oris yang di bagian anterior dari dentes dan juga cavum oris proprium di bagian posterior dari dentes. Untuk di cavum oris proprium ini terdapat palatum durum, mana yang terdiri dari os palatina dan juga processus palatina os maxillaris. Kemudian di bagian belakang yang merah ini dia adalah palatum mole, di mana yang nanti akan berlanjut menjadi uvula. Kemudian untuk di bagian lidah itu terdiri dari tiga bagian, ada apex lingua, terus ada corpus lingua dan juga ada radix lingua. Kemudian untuk musculus yang tampak pada torso ini itu ada musculus genioglossus dan juga musculus superior longitudinal. Oke, untuk pada bagian lingua tidak lupa ada permukaannya, dia ada facies dorsalis dan juga facies ventralis. Oke, di sini juga terdapat tonsila. Ini ada tonsila palatina, dan yang di atas ini namanya tonsila pharyngea. Oke, untuk musculus masticatori itu yang terlihat di sini terdapat musculus temporalis dan juga ada musculus masseter. Yang nomor 80 nih namanya musculus masseter. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Gemita, yaitu di bagian faring. Jadi di faring itu ada tiga, ada yang nasofaring sampai di uvula, kemudian ada dari orofaring yaitu dari uvula sampai epiglotis, kemudian kok dari laryngofaring itu dari epiglotis sampai cricoidea. Baik, jadi di sini ada esophagus. Jadi esophagus itu dia itu dari faring, bagian laryngofaring sampai ke gaster, yaitu di bagian cardiac gaster. Kemudian di esophagus ini dia tuh melewati hiatus esophagus setinggi T10. Baik, jadi sini saya akan melanjutkan dari gaster. Jadi di gaster itu ada dua fasias, ada fasias anterior, ada fasias posterior. Kemudian di gaster itu terdapat curvatura minor sama curvatura major. Nah, di curvatura minor ini melekatnya omentum minus, kemudian kalau di curvatura major tempat melekatnya omentum majus. Kemudian terdapat dua incisura cardiaca sama incisura angularis. Baik, jadi saya akan melanjutkan bagian dalamnya dari gaster. Mana gaster itu ada 4 pembagian, ada bagian cardiaca, kemudian ada bagian fundus dan bagian atasnya, di mana di fundus ini dia jarang terisi makanan atau lebih sering gas. Kemudian ada bagian korpus, bagian badannya, kemudian ada bagian pyloricus. Nah, di pyloricus itu dia tuh terdapat dua, yaitu ada antrum pyloricum di bagian sini, kemudian ada canalis pyloricum. Kemudian di gaster itu
terdapat muskulus sphincternya, yaitu muskulus sphincter pyloricus bagian sininya nanti. Nah, kemudian di gaster itu terdapat lipatan-lipatannya yang bagian sini itu namanya plica gastricae. Baik, jadi sini di gaster itu terdapat dua arteri yang kelihatan, yaitu ada arteri gastrica yang sinistra sama dextra, kemudian ada arteri gastroomentalis yang sinistra sama dextra. Tapi untuk sinistra sama dextra itu di sini nggak terlalu kelihatan jelas, jadi bisa saya bilang sini arteri gastrica saja, sama di sini arteri gastroomentalis. Baik, jadi di sini saya akan lanjutkan terkait gaster, dimana nanti di gaster itu akan berhubungan dengan organ-organ lainnya. Ini bagian anterior dia akan berwarna diafragma, kemudian dari lobus sinistra dari hepar, kemudian dari dinding anterior abdomen. Kemudian Pak dari posteriornya kita bisa lihat bahwa di sini gaster ini terdapat pankreas bagian posteriornya sama terdapat bursa omentalis. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan terkait organ selanjutnya, yaitu ada duodenum. Nah, di duodenum ini terdapat 4 pembagian, ada pas superior atau cranialis bisa disebut juga, kemudian ada pas descendens yang menurun ini, kemudian ada pas horizontalis, kemudian ada pas ascendens yang akan masuk ke jejunum. Oke, jadi sekian video dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami minta maaf. Kami akhiri dengan terima kasih. Bye bye.